Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo partisipan pembelajaran MUC Universitas Airlangga. Perkenalkan, nama saya Fitri Retrialiska. Saya selaku dosen di Universitas Airlangga, khususnya pada Prodi D3 Sistem Informasi. Baik partisipan pembelajaran MUC Universitas Airlangga, pada kesempatan ini saya mengampu pembelajaran pada MUC UNER, khususnya pada skema populer. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu bagaimana membuat sebuah website dengan memanfaatkan CMS WordPress dan juga menggunakan plugin Elementor. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada setiap pertemuan diharapkan partisipasi aktif dalam forum diskusi yang sudah kami sediakan pada MUC Universitas Airlangga. Tentunya pada materi pada tema ini yaitu mengenai apa itu CMS, khususnya CMS WordPress, bagaimana instalasi pada CMS WordPress itu sendiri, dan juga instalasi plugin yang digunakan, dan bagaimana kita membuat sebuah layout dari website itu yang lebih menarik, dan juga bagaimana kita membuat menu-menu yang ada di website itu sendiri. Serta yang terakhir nanti ada beberapa topik terkait dengan peningkatan kinerja dari website yang sudah kita buat. Baik, jika ada pertanyaan dari partisipan pembelajaran MUC Universitas Airlangga, bisa menggunakan email ya, di email pada saya ataupun menghubungi pihak e-learning Universitas Airlangga. Tentunya sebagai partisipan pembelajaran MUC Universitas Airlangga ini harus selalu semangat, selalu memotivasi diri untuk menjadi lebih baik. Itu mungkin sekedar perkenalan dan sapaan dari saya. Baik Bapak Ibu atau partisipan dari pembelajaran MUC Universitas Airlangga terkait dengan tema membuat website dengan CMS WordPress dan plugin Elementor. Untuk topik yang pertama yang akan kita bahas di tema kali ini yaitu konsep CMS WordPress. Sebelum lebih jauh terkait dengan CMS WordPress, tentunya Bapak Ibu sekalian harus memahami terkait apa yang dimaksud dengan CMS itu sendiri. Nah, CMS itu sebenarnya cara penyebutan ya atau singkatan dari Content Management System, yang mana itu sistem dari perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengatur, untuk membuat berbagai konten pada sebuah website. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ketika ingin membuat website tidak harus bisa memahami yang namanya bahasa pemrograman tertentu, misalnya bisa PHP ataupun yang lainnya. Tapi kita bisa memanfaatkan yang namanya CMS, yaitu Content Management System itu sendiri. Nah, kira-kira contoh CMS itu apa saja misalnya yang selain WordPress? Nah, yang terkenal lagi selain WordPress itu ada Joomla. Nanti mungkin bisa detailkan sendiri bagaimana perbedaan dari WordPress dan Joomla ataupun dengan CMS yang lainnya. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, kira-kira contoh dari pengembangan konten website yang mungkin bisa digunakan pada CMS WordPress itu apa saja? Kiranya ada website company, profile dari suatu perusahaan, baik UMKM ataupun perusahaan-perusahaan di sekolah atau di dunia pendidikan, begitu ya. Kita bisa memanfaatkan yang namanya CMS itu sendiri. Selain membuat company profile, itu juga bisa digunakan ketika kita ingin membuat blogs, ya, bisa membuat forum ataupun landing page yang kita inginkan. Itu juga bisa memanfaatkan yang namanya CMS itu sendiri. Kira-kira seperti itu sekilas terkait dengan CMS. Nah, ada apa saja kiranya elemen-elemen yang ada pada Content Management System itu? Nah, elemennya itu memiliki dua elemen dengan masing-masing fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah elemen CDA. CDA itu adalah Content Delivery Application yang digunakan untuk melakukan update terkait dengan konten dari pemilik situs sebelumnya. Ada juga elemen yang kedua yaitu
CMI, di mana CMI itu adalah Content Management Application yang memiliki fungsi untuk mengelola dan mengatur konten yang ingin kita buat. Nah, terkait dengan apa jenis elemen pada CMS, mungkin sekedar kita tahu aja, tidak usah terlalu dipikirkan nanti kita membuat yang CDA atau CMI. Baik, kita teruskan Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya apa fungsi dari CMS itu? Fungsi dari CMS yang pertama tentunya Bapak Ibu sekalian atau partisipan MUC Universitas Airlangga, CMS itu memiliki fungsi utama untuk mengelola dan mengembangkan namanya konten secara fleksibel, mudah dan cepat. Nah, tanpa Bapak Ibu sekalian harus paham atau harus mahir pada bidang pemrograman tertentu. Nah, atau pemrograman di web atau PHP gitu ya. Jadi kalau kita memanfaatkan CMS, kita tidak perlu bingung-bingung untuk mengembangkan konten secara fleksibel, mudah, dan cepat. Nah, fungsi dari CMS yang kedua yaitu sebagai sebuah platform. Platform itu terkait dengan memberikan berbagai kemudahan bagi pengguna untuk dapat lebih banyak mengeksplor terkait dengan konten yang dimuat dalam sebuah website. Dan fungsi yang ketiga yaitu mampu untuk menjaga terkait dengan kualitas daripada desain dan tampilan web yang kita buat nantinya. Dan ini sangat diperhatikan agar setiap pengunjung yang mengunjungi website kita itu mendapatkan namanya experience atau pengalaman dari sisi UI-nya atau sisi dari tampilan dan penggunaannya. Nah, berikutnya fungsi CMS ada juga terkait dengan memiliki fitur untuk hak akses sebagai administrator yang mengatur terkait dengan proses pengelolaan dan manajemen konten dalam sebuah website. Nah, itu sekilas terkait dengan CMS, kita masuk pada CMS WordPress. Nah, WordPress itu adalah salah satu CMS yang bersifat open source. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu, tidak perlu bingung ya, nanti ini berbayar atau tidak kalau kita memanfaatkan CMS WordPress. Itu tidak ya Bapak Ibu sekalian, ini sifatnya adalah open source yang bisa digunakan untuk membuat atau mengupdate sebuah website. Nah, karena sifatnya ini adalah open source, maka WordPress itu sudah memiliki banyak komunitas yang didukung, ya, yang memiliki banyak komunitas dan dukungannya. Kalau Bapak Ibu misalnya nanti instalisasi sudah berhasil, terus mau melayout websitenya, tidak usah bingung karena di dalam CMS WordPress ini ada beberapa komunitas yang mendukung untuk pembelajarannya. Nah, terkait dengan WordPress itu merupakan CMS yang paling populer yang digunakan dibandingkan dengan CMS-CMS yang lainnya. Nah, itu adalah popularitasnya di kancah global ya, di dunia itu yang sering digunakan itu adalah CMS WordPress itu sendiri. Dan ada beberapa organisasi besar ya, seperti Sony Music, Bata, Mercedes-Benz, dan lain sebagainya itu memang memanfaatkan yang namanya CMS WordPress untuk company profile-nya. Terkait dengan sejarah dari WordPress ini berasal dari dua developer ya, terkait pengembangan dari sebuah web itu ada Matt Mullenweg dan juga Mike Little yang mengembangkan terkait dengan platform dari blog baru untuk menggantikan software terkait dengan itu Safe Blog itu pada tahun 2003. Telah diumumkan kalau proyek software itu tidak lagi dilanjutkan, mereka segera mengembangkan yang namanya WordPress. Nah, versi pertama dari WordPress itu 1.0 yang dirilis pada Januari 2004. Nah, tampilannya cukup berbeda dari WordPress yang kita kenal saat ini. Namun seiring berkembangnya versi dari versi pertama sampai versi ke terakhir ya, itu memiliki fitur-fitur inti yang masih digunakan. Tetapi ada beberapa terkait dengan area editor, proses installasi yang lebih mudah, custom permain link, sistem manajemen user, dan moderasi terkait dengan komentar yang bisa digunakan. Nah, sejak tahun 2004 sampai sekarang WordPress itu telah melalui berbagai transformasi ya. Tentunya ada beberapa versi dan kini WordPress memang dikembangkan, dikelola dan di-maintenance oleh banyak komunitas yang beranggotakan ribuan orang. Nah, mereka bekerja secara remote ya, sebagian besar bekerja secara sukarela juga dan bertemu secara langsung di konferensi WordPress, yaitu konferensi yang terkenal dengan WordCamp.
WordPress ini meluncurkan versi terbarunya setiap 2 atau 3 bulan sekali. Jadi kalau misalnya saat ini saya mengembangkan website dengan CMS, bisa saja masih WordPress-nya 5.6. Atau nanti 3 bulan depan kita mengembangkan lagi atau melakukan updating dari website kita tentunya juga menyesuaikan dengan updatean dari versi-versi yang ada, serta terdapat fitur-fitur tambahan dan juga pembaruan sistem keamanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, partisipan MOC Universitas Airlangga, pada dasarnya WordPress itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu WordPress.org, organisasi, dan WordPress.com. Di mana WordPress.org ini adalah self-host, ya, WordPress umum yang digunakan oleh para developer yang telah memahami terkait dengan bahasa pemrograman dengan menggunakan hosting dan domain sendiri. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak memiliki hosting dan domain sendiri dan bukan para web developer, bisa memanfaatkan pada jenis yang kedua, yaitu WordPress.com, adalah web hosting, di mana WordPress.com ini lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang memang masih awam terhadap hosting dan domain yang sudah disediakan secara gratis juga. Dan cukup dengan mendaftar, maka seseorang sudah bisa memiliki websitenya sendiri. Nah, keuntungan menggunakan WordPress itu sendiri apa, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama itu gratis, yang kedua mudah digunakan. Gratisnya alasannya karena WordPress itu memang bersifat open source, ya. Memang dari sana dia bersifat open source dan memang menjadi populer di kancah dunia. Dengan demikian cocok bagi Bapak Ibu sekalian atau partisipan MOC Universitas Airlangga yang baru memulai untuk membuat website. Dan yang kedua, keuntungan dari WordPress itu adalah mudah digunakan. Tampilan CMS WordPress itu sudah sangat jelas dan sangat lengkap sekali. Dan orang awam pun sekalipun yang tidak memiliki background di bidang IT, ya, tentunya pada pemrograman misalnya, tidak akan menemukan kesulitan-kesulitan yang berarti saat menggunakan WordPress itu sendiri. Keuntungan yang ketiga ketika kita menggunakan WordPress yaitu fleksibilitas. Yang dimaksud fleksibilitas di sini adalah WordPress itu bisa digunakan berbagai macam keperluan website pribadi, bisa digunakan website perusahaan hingga ke dalam toko online ataupun UMKM. Nah, keuntungan yang keempat terkait dengan ketersediaan banyak plugin. Nah, jadi plugin itu merupakan salah satu hal yang membuat WordPress itu memang menjadi sangat populer. Di mana untuk menambahkan sebuah fitur ke dalam website, kita cukup hanya install dari plugin sesuai dengan kebutuhan. Dan di WordPress sendiri terdapat ribuan plugin yang tersedia. Ketika ingin, saya ingin melakukan atau membuat perhitungan mundur dari pendaftaran ini. Nah, itu kita bisa memanfaatkan plugin juga. Kira-kira seperti itu. Nah, keuntungan berikutnya terkait dengan pilihan tema yang beragam. Pilihan tema di WordPress itu memang sangat beragam. Selain dari pilihan plugin yang banyak tadi, juga ada menyediakan tema atau template dari website itu. Dan cukup memilih theme yang sudah disediakan dan diinstal saja. Dalam sekejap tampilan website itu akan menjadi terlihat bagus tanpa harus kita melayout sendiri. Berikutnya keuntungan WordPress yang ada yaitu adanya dukungan dan komunitas yang besar. Jadi jika suatu saat memiliki kendala di CMS WordPress, itu ada banyak komunitas dan forum yang bisa membantu kita terkait dengan membahas berbagai permasalahan dan solusinya. Nah, terkait dengan terakhir, keuntungan dari WordPress itu mendukung yang namanya SEO, di mana WordPress ini juga memiliki plugin SEO untuk website secara gratis, ya. SEO ini sangat memang bermanfaat untuk meningkatkan terkait dengan peringkat website atau peringkingan website di search engine Google. Kira-kira keuntungan WordPress yang kita kemas seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita memulai WordPress? Kita memulai WordPress itu dibuat dengan bahasa PHP dan MySQL sebagai database-nya, dan kita itu hanya menginstal nantinya melalui websitenya wordpress.org/download. Kita akan langsung bisa menuju ke wordpress.com dan mendownload dan menginstal pada lokal atau hosting yang kita buat. Nah, untuk topik yang pertama atau tema yang pertama dalam pembelajaran ini cukup sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lanjutkan bagaimana instalisasi WordPress. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian atau untuk partisipan MOC Universitas Airlangga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.